Para pemirsa Pojok Bebas Channel dimanapun Anda berada pada saat ini, salam jumpa kembali dengan saya Suwardi dalam acara Ngalor Ngidul. Topik Ngalor Ngidul yang akan kita bahas pada hari ini tentang intelijen dunia. Ngalor Ngidul intelijen dunia. Dan untuk membahas topik ini telah hadir di antara kita Bapak Servas Pandur. Dia akan menjelaskan kepada kita apa makna dari intelijen itu dan ngalor ngidulnya seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan kepada Bapak Servas untuk menjelaskan kepada kita semua tentang ngalor ngidul intelijen. Silakan. Selamat malam pemirsa Pojok Bebas Channel dimanapun Anda berada. Salam ngalor ngidul. Dari Ya betul ya, ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul. Bagus juga pilihan. Ya. Santai tetapi Santai. serius. Ya. Pak Suhardi, Ya. intelijen itu dari bahasa Latin intelligere. Ya. Artinya memahami. Memahami. Ya. Dalam bahasa Jerman verstehen bukan vision. Vision itu mengetahui. Untuk memahami, pelajaran dasarnya adalah membaca tanda. Membaca tanda. Membaca tanda masa depan. Ya. Jadi kalau itu tentang masa lalu atau masa sekarang itu bukan intelijen. Intelijen. Yang disebut intelijen itu adalah ilmu tentang masa depan. Ilmu tentang masa depan. Membaca tanda masa depan. Ya. Ilmu membaca tanda masa depan. Artinya ilmu itu sebenarnya dibutuhkan oleh semua manusia sebetulnya. Iya, dan itu salah satu tradisi tertua di umat manusia. Tradisi tertua. Iya, di Mesir. Sekitar 1500 sampai 2000 tahun sebelum Masehi misalnya. Ya. Itu intelijen disebut secret science. Secret science. Ya, ilmu rahasia. Mengapa disebut ilmu rahasia? Karena tentang masa depan. Oh. Itu masih misteri. Artinya rahasia masa depan. Oh. Ya. Makanya di situ biasanya ada fortune teller, ya. Kemudian ada peramal nasib, ada juga misalnya membaca kartu tarot, menafsiri mimpi, seperti mimpi Firaun ditafsir oleh Yusuf. Kenapa ada pelajaran dasar tentang ilmu mimpi? Karena pesan masa depan umumnya kita terima melalui mimpi. Melalui mimpi. Ketika ilmu pengetahuan belum berkembang dengan baik, orang membaca masa depan itu melalui mimpi. Karena, itu salah satu metode. Karena pesan masa depan itu bisa diterima melalui mimpi. Itu salah satunya. Termasuk juga tanda-tanda di langit, bintang, ilmu perbintang, dan lain-lain ya. Ketika sains maju, iptek maju, tanda itu kemudian dipilah terutama dua jenis tanda. Tanda itu bunyi dan tanda gambar. Kalau gambar, basic pelajarannya itu sandi. Kalau bunyi, kode Morse. Contoh, misalnya, Jenderal dari Republik Roma, Julius Caesar. Dia itu punya kalimat yang sampai hari ini itu masih dicatat. Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici. Saya datang, saya lihat, saya menang. Lihat itu ilmu dasar sandi. Jadi dia lihat, dia menang. Jadi dia membaca itu dari penglihatan. Begitu pula Napoleon Bonaparte. Dia pakai misalnya dia keker itu medan tempur. Dia bilang dia akan keker begini keker itu kan pakai jarak jauh. Melihat jauh ke depan. Lihat ini medan tempur tuh. Keker dia lihat dari penglihatan dia bilang veni vidi vici. Termasuk sebenarnya Hitler. Hanya Hitler ketika dia sudah temukan radio itu dia dipadukan. Jadi bunyi dengan gambar dipadukan. Biasanya di dunia ini paling sulit menemukan orang yang sekaligus menguasai dua itu, membaca tanda bunyi dan tanda gambar, gitu Pak. Pak Servas, saya tertarik dengan makna tentang intelligere itu sebagai memahami tanda masa depan. Artinya bahwa ilmu itu seharusnya dimiliki oleh semua kita, karena dengan cara itu kita dapat merencanakan masa depan kita dengan lebih baik. Atau bagaimana? Pak Suhardi dan pemirsa, memang kalau intelijen itu dilihat atau dipraktekkan sebagai satu knowledge, memang sangat bermanfaat bagi peradaban, bagi umat manusia itu segala macam ya. Atau intelijen sebagai sistem. Intelijen sebagai sistem itu biasanya komponen dasarnya hanya 4, yaitu manusia, medan, zat, dan waktu. Ketika sains maju, biasanya intelijen terbaik itu pemecahan zat.
Misalnya kalau Mossad itu berbasis waktu. Dia 5.600 tahun dia punya bukunya. Waktu itu ada dua, waktu Kairos dan waktu Kronos. Kronos itu kayak berurutan ya. Tidak, kalau Kronos berurutan, time betul, and space. Tapi kalau yang satu itu opportune time atau right time atau waktu momentum. Kadang-kadang juga bisa ain malih, hanya terjadi sekali misalnya. Itu kan waktu Kairos. Lalu kemudian kalau dia berbasis ilmu medan itu kebanyakan berbasis ilmu dasar strategi, biasanya militer, menggunakan misalnya penyadapan, penginderaan, pengintaian dan segala macam. Nah, yang kalau kita hanya berbasis medan itu biasanya mudah bocor, lalu mata rantai terlalu banyak, gitu. Tapi tingkat akurasi rendah, maka selalu ada plan A, plan B, plan C dalam misalnya membuat keputusan strategis, misalnya seperti itu. Membuat keputusan strategis. Dan itu bisa digunakan di korporasi juga ya. Maka ada corporate intelligence, financial intelligence, marketing intelligence, segala macam gitu. Kalau di Asia yang terbaik itu Jepang. Yang terbaik Jepang, sistem intelijennya. Jadi kalau Jepang itu sudah hampir dia antara waktu dengan cahaya mungkin dia sudah bisa padukan. Karena apa? Dia menguasai pemecahan zat terkecil, namanya libelium. Kalau Tiongkok belum. Tiongkok punya kelemahannya itu ada 3 titik koma garis sambung gitu Pak. Pak Sirvas, ini yang Pak Sirvas jelaskan itu kan intelijen dalam konteks yang sangat spesial dan sangat khusus. Nah, saya ingin tanyakan dalam konteks yang sangat biasa dan sangat biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya para pedagang tukang sayur, tukang lontong, para pedagang telur dan lain sebagainya. Apakah prinsip-prinsip intelijen ini bisa mereka latih, mereka gunakan untuk memecahkan masalah, untuk bisa melihat tentang prospek kehidupan mereka, usaha mereka di masa yang akan datang? Biasanya kalau di seluruh masyarakat di dunia, mereka punya local wisdom. Local wisdom. Local knowledge itu biasanya memiliki metode-metode yang sangat spesifik yang terkait dengan perkiraan masa depan. Misalnya ada di beberapa daerah, misalnya ada tabu. Ada tabu. Misalnya tabu, kalau saya misalnya berjalan keluar rumah tidak boleh apa, boleh apa. Biasanya itu sudah built-in dengan masyarakat lokal karena konteks environment-nya sudah seperti itu. Sehingga kemudian mereka misalnya pergi berburu, itu apa rumus-rumus dasar yang boleh dan tidak boleh, itu sudah ada. Sehingga biasanya pelajaran basic itu sebagai satu pelajaran, bukan gift atau talent. Tapi yang bisa dipelajari itu ada 2 yang paling basic, yaitu tahu benar dan salah, itu rumus falaknya itu T kecil, Q besar. Tahu baik dan buruk. Jadi tahu baik dan buruk etika, tahu benar dan salah itu logika. Biasanya. Itu biasanya bilang pada wisdom sih. Basic dari intelijen itu kan akhirnya wisdom. Sehingga dia menjadi local wisdom gitu. Jadi misalnya pada seluruh suku bangsa di Indonesia itu dia memiliki local wisdom. Sehingga kalau misalnya kita lihat sebagai satu sistem, Pancasila itu sebenarnya intelijen yang sangat luar biasa. Dari sudut pandang pengetahuan tentang manusia, tentang ciptaan, tentang kemahakuasaan dan segala macam itu kemasan Tuhan gitu. Jadi misalnya tentang peace, tentang justice, tentang civilization, itu isinya wisdom. Isinya tentang filsafat, filosofi. Dan itu sebenarnya sudah termasuk basic dari pelajaran-pelajaran dasar untuk kita bisa memproyeksikan bagaimana masa depan gitu. Karena semua bangsa di dunia yang kuat filsafatnya, dia biasanya peradabannya tinggi. Dan masa depannya mereka sudah bisa proyeksikan, bisa prediksikan gitu kan. Gitu. Jadi para pemirsa Pojok Bebas telah sampai kita di penghujung acara kita ngalor ngidul. Ya namanya juga ngalor ngidul. Jadi apa saja bisa kita bicarakan. Dan sebagai penutup acara ngalor ngidul ini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa semuanya bahwa kalau kita berbicara tentang intelijen, konsep itu dapat kita latih, dapat kita gunakan untuk memecahkan, untuk melihat rahasia kehidupan kita di masa yang akan datang. Sampai jumpa kembali dalam acara ngalor ngidul minggu berikut.